sebagaimana Allah katakan ada 4 bulan mulia dalam setahun yang Allah ciptakan kepada kita. Apa aja itu Ustaz? Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Kata Nabi melalui hadisnya, siapa yang membuat kebaikan di bulan ini, di bulan yang 4 ini, maka amalnya, pahalanya dilipat gandakan Allah. Ibuku yang tercinta, yang di belakang, yang dengar ceramah sambil ngerumpi, lanjutkan Bu. Payah ibu-ibu ini, pantang tak tertengok, berkombur, bercakap di belakang ya. Apa-apa, lanjutkan Bu ya, yang penting ibu senang insya Allah. Awak tak boleh marah-marah di sini. Kenapa? Bupatinya perempuan. Sedang awak punya bini awak tak bupati aja kurus kering. Apalagi kalau bini awak jadi bupati, apa nggak pendek nafas awak kan? Maka sehat-sehat buat kita semua. Ibu bapakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dan senang menengok kita. Kenapa Ustaz? Di saat orang yang lain sibuk dengan urusannya, di saat hari ini manusia lain sibuk dengan dunia, tapi malam hari ini masyarakat Kota Bengkalis semua berkumpul bertumpah ruah mendengarkan majelis ilmu Bapak Ibu. Maka Rasul malam ini menghadap Allah buat laporan. Apa laporannya? Dia ngomong sama Allah, ya Rabb, ya aku mau bawa laporan ya Allah. Apa itu wahai kekasihku Muhammad laporanmu? Aku mau mengadukan malam ini, mau kutunjukkan kepadamu duhai Allah betapa cintanya umatku kepada agama ini. Mana tuh? Tugu Bengkalis. Ngapain rupanya mereka? Mendengarkan majelis ilmu ya Allah. Tak beratap, duduk di lesehan, gelap-gelapan. Dalam hati bapak tuh, ini yang paling kami senang Ustaz. Pandang mereka ya Allah. Wah, Allah memandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Ar-Rahman Ustaz buat siapa ya? Mau kita yang beriman, mau kita yang tidak beriman, Allah kasih. Mau kita ke masjid, kita tidak ke masjid, Allah bagi. Mau kita sholat, tidak sholat, Allah tetap kasih. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa dia? Kita yang mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Ustaz di atas bersama dengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami dipandang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu muslimat yang baju hijau di sana dipandang Allah. Kami Ustaz yang gelap-gelap, itu aku yang tak tahu itu. Pandi-pandi lah bercakap kau sama malaikat kan? Nih, maka Allah pandang kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan duduk kita ini mendatangkan kucuran keberkahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perhatikan. Dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul? Dalam hidup kita tidak pernah lepas dengan yang namanya cobaan, betul? Kenapa Allah berikan kita ujian dan cobaan? Tidak lain dan tidak bukan Allah pengen tahu sebesar apa kesetiaan kita kepadanya. Allah pengen tahu tuh. Makanya Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Hei orang-orang Bengkalis, manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepada aku lalu kau gak kuuji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah Allah akan berikan ujian kepada kita. Maka semakin tinggi keimanan orang Pak, semakin besar ujiannya. Dulu dia cuman setahap, biasa aja ujiannya. Naik kabak, sebelum kabak kasih agak naik sedikit.
Dari Kasih naik Kabah agak berat. Dari Kadis berat kali. Semakin tinggi maka semakin besar ujiannya, Pak. Enggak ada ujiannya kan wakil bupati seluruh hidupnya tuh. Orang fokus dengan sama aja, handphone. Udah Pak, gak apa Bapak kampanye, insya Allah Kasmarni Santoso 2 periode, amin. Allahu Akbar. Dengar aja matikan handphone, tahu siapa Bapak kampanye. Udah menang ya kalian nanti ini, amin. Selalu aja. Ustaz kampanye, tidak, aku berdoa. Bukannya salah kalau orang berdoa. Tuh, hari ini semakin tinggi tingkatan kita, semakin besar ujian kita, Bapak Ibu. Jangankan kita yang manusia, semua Nabi dan Rasul saja diuji oleh Allah. Betul? Benar nggak? Oh, iya. Siapa dia? Tuh, Nabi Nuh alaihi salam, Pak Bu, contohnya. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, umatnya cuma 90 orang. Kenapa Ustaz? Oh, sangkingkan bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh itu ceramah, umatnya tutup kuping, gak mau dengar. Kalau orang sekarang Ustaz ceramah, dia main handphone. Ustaz ceramah dia berkipas. Ustaz ceramah dia di bawah panggung merokok. Itu yang merokok kudoakan kebakar mulutnya gitu. Aku geram aja kudahan. Dari tadi ku tahankan masam, dia pula macam kereta api mulutnya gitu. Jijik aja aku nengoknya, iya. Nabi Nuh tujuannya besar. 900 tahun berdakwah, Bapak Ibu, cuman 90 orang umatnya. 10 tahun sekali cuman dapat 1. Bayangkan Pak, kampanye 900 tahun cuman dapat 90 orang. Ibu sama ini gak bala kampanye udah menang, coba. Ngeri gak tuh? Lama-lama Nabi Nuh jengkel sama umatnya, ngelapor sama Allah. Ya Allah, kalau kayak gini nengok umatku, ya Allah, aku ampun, ya Allah. Ampun kenapa wahai Nuh? Udahlah, hancurkan aja lah, binasakan aja lah ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin ya Allah. Nggak nyesal kau Nuh? Enggak. Ikhlas kau? Ikhlas sekali pun. Geram kali aku dah. Sakit hatiku ya Allah. Awak ceramah, orang itu main selot, kan nggak ada otaknya. Mengadu Nabi Nuh tuh. Hati dengan slot tuh. Ada nggak di sini judi online? Nggak usah cerita, nggak ada kau. Mana-mana sekarang judi online marah, Pak. Tangkap itu Pak Waka. Ini yang komunitas HP mereng ini, tangkap aja. Judi online itu haram. Mau kau pakai chip, mau nggak pakai chip, haram. Kenapa? Pakai chip. Kalaupun kau jackpot, kau menang, kau kasih makan anak binimu, tak menjadi darah daging untuk mereka. Betul? Betul, tapi main juga kau. Anakku. Ustaz, kami nggak depo, Ustaz. Walaupun kau nggak depo, tetap haram. Kenapa? Bisa melalaikan ibadah, Pak. Orang kalau sudah main spin, main slot itu, panggilan azan pun udah nggak dengar lagi telinganya. Ayo ala sholat, Big Queen, Big Queen Bu. Ayo ala falah, Super Win. Ustaz kenapa apal dulu sempat main lah. Udah tegak di kereta tuh baru tau gak tau. Maka
hati-hati dengan judi online. Hati-hati kita Pak. Kalau mau mengkalis nih berkah, hilangkan judi online. Mau apapun judi, tangkapi Pak. Maka buat hati-hati kalau suamimu tengah malam dia belum tidur, main handphonenya mereng, positif nyelot. Gak ada cerita itu. Gak ada cerita. Maka hati-hati kita. Auzubillahi min. Ya, hati-hati. Jangan nodai kemuliaan negeri Bengkalis ini dengan perkara-perkara maksiat. Betul? Kalau mau berkah turun, ya. Maka maaf, Allah ngelapor sama Allah. Binasakan saja umatku ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin. Kalau begitu, kau buat kapal ya Nuh? Kapal? Dari mana buatnya ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Tanam dulu. Bayangkan Pak, suruh buat kapal dari kayu. Apa itu? Enggak, kalau memang nggak senang aku ceramah jangan gini caranya. Enggak ngeri Pak, tadi kan Al-Quran tak ada bunyi-bunyi. Enggak ngeri juga. Aman, kau di bawah, aku di atas. Kebetulan mati aku nih. Buat kapal Nuh dari kayu, tapi kayunya tanam dulu. Ditanam sama Nabi Nuh. Nunggukan panen kayu. Nabi Nuh mulai buat bahan untuk buat kapal. Nabi Nuh mulai buat bahtera di mana? Tengah padang pasir. Begitu Nabi Nuh buat kapal di tengah padang pasir, itu umatnya yang nggak senang sama Nabi Nuh. Semua ngitek, Pak Bu. Tengok tuh, Nuh mulai gila. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir? Cemana mau berlayar? Nabi Nuh diam aja. Kapal selesai, belum ada perintah untuk masuk Pak. Akhirnya apa? Orang-orang yang tak suka dengan Nabi Nuh, maaf, buang air besar dan air kecil masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Orang Bengkalisnya ada juga nampak begitu. Udah gelap-gelapan sana. Tuh, semua tak suka sama Nabi Nuh, buang air besar, buang air kecil ke kapal Nabi Nuh. Luar biasa nggak? Diduri rumahnya, tapi rela dia datang ke sana. Jauh rumahnya, tapi dia rela untuk mengotori kapal Nabi Nuh. Akhirnya apa? Kotor kapal Nabi Nuh. Wow. Sampai-sampai diceritakan ada orang yang sedang lumpuh. Lumpuh, tahu lumpuh? Lumpuh. Nggak bisa jalan. Dipanggil ya tukang ojek. Niat kali kawan tuh. Antarkan aku dulu ke kapalnya Nabi Nuh. Ngapain? Nak buang. Di situ buang Bu. Begitu dia selesai buang, dia nak bangkit, terpleset sama kotorannya sendiri. Begitu terpleset, bisa jalan dia, langsung lah bercakap mulutnya kan. Woi, bisa jalan aku woi. Kenapa bisa jalan? Terpleset ku. Waktu itu Allah udah murka, dikirim penyakit luar biasa kan. Akhirnya orang-orang pada zaman Nabi Nuh berebut ke kapal Nabi Nuh. Ngapain Ustaz? Berebut kotorannya sendiri untuk lulur. Makanya bersyukur Bu, sekarang lulur ada. Nah, glowing muka ibu ada skincare. Bersyukur ibu. Kalau dulu tengok tuh, pakai Makanya udah ada skincare, nggak usah sombong. Kasihan ini suamimu itu. Mukamu yang berkilat, muka orang itu yang tertekan. Betul. Kasihan awak kadang-kadang nengoknya. Awak tengok bininya, ih cantik. Mana lakimu? Ini, ya Allah, begitu. Sedih awak. Makanya Bu, kau jangan sok paten lah.
Jangan mentang-mentang kau cantik, kau sombong. Ingat, cantik ganteng itu tidak menentukan manusia masuk surga, Pak. Dengar Pak Wakil. Cantik ganteng itu tidak menentukan masuk surga. Makanya Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah. Tadi pertama ceramah, aku suruh nenek-nenek ke belakang. Ini bertambah pula nenek ke depannya. Pas pula di muka aku. Yang nggak buat hilang bahan model-model begini. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu, tidak melihat penampilanmu. Kalau masuk surga karena wajah, masuk surga karena penampilan. Orang Bengkalis nih tak ada yang masuk surga. Kira ganteng kali loh, kira ada yang cantik, gak ada. Kalau perkara tolak ukur masuk surga itu wajah, penampilan. Pak Wakil, nggak masuk list Pak, berat. Berat Pak, berat. Serius. Bukan wajah, bukan penampilan yang buat kita masuk surga. Kalau masuk surga karena penampilan, artis-artis duluan Pak. Aldebaran, Sahrukan, aku masuk. Kok kayaknya kan nggak senang kali. Makanya bukan perkara penampilan Pak masuk surga, Bu. Wa amwalikum, dan bukan perkara harta kita masuk ke dalam surga. Kalau surga hanya dihuni hanya orang-orang yang berharta, konglomerat, pejabat yang masuk surga. Kasihan tuh tukang telur gulung, tukang pop ice, tukang es tebu, tukang balon, nggak masuk surga. Tapi adilnya Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Maka kalau hati nak elok, hati nak cantik, perbuatan nak bagus, ini kuncinya ada di hati. Macam mana hati supaya nak elok, berkah datang Ustaz? Nah, nanti kita sampai ke sana pelan-pelan. Ya kan? Insyaallah kita ngaji sampai ke sana. Ini sampai jam berapa ini, Bu? Jam 1. Ibu enak, cuma dengar mulutku koyak, Bu. Sudah. Lanjut nggak? Sampai mana tadi? Lupa. Bersih kapal apa namanya? Kapal Nabi Nuh gara-gara umatnya berebut kotorannya, Pak. Setelah kapal Nabi Nuh sudah bersih, nah baru turun perintah dari Allah. Nuh, bawa masuk umatmu ke dalam. Suruhnya umatnya masuk. Jangan lupa Nuh, bawa hewan barang sepasang. Maka Nabi Nuh cari hewanlah sepasang. Unta sepasang, sapi sepasang, kambing sepasang, itik sepasang, ayam sepasang, nyamuk sepasang. Nyari nyamuk ini yang lama waktu itu. Nyari nyamuk sepasang tuh. Kenapa semua mau ikut kan? Bandal, sepasang aja kata Allah, kan sini aja katanya. Udah masuk semua, tutup bahtera. Begitu bahtera ditutup, Pak, seketika Allah turunkan hujan yang lebat, tsunami di mana-mana, kapal mulai bergerak, akhirnya kapal mulai berlayar. Begitu kapal mulai berlayar, Nuh risau. Kenapa Nuh risau, Ustaz? Karena ada 2 orang yang dia cintai nggak nampak. Siapa? Anaknya sama istrinya. Dia keliling kapal, ditariknya anaknya, dicarinya. Ada yang nampak kanan, ada yang nampak kanan, ada yang nampak kanan. Nggak ada, pening Nabi Nuh. Ada yang nampak kanan,
Nggak ada. Risau Nabi Nuh, naik ke atas kapal dicari. Nabi Nuh mulai teliti satu-satu bukit. Ternyata anaknya ada di salah satu bukit itu, Pak. Arahkan kapalku ke sana. Mengarah kapalku ke sana, Pak. Dipanggilnya anaknya. Kan'an! Kan'an! Nyambung aja mulutnya, dia macam apa? Gak konsentrasi aja, Pak. Kan'an! Masuk nak, ikut papa. Itulah kira-kira. Nanti kau mati nak. Enggak papa, aku bisa berenang papa. Jangan, walaupun kau sering berenang di laut Bengkalis, mati kau Kan'an. Ini ujian Allah, ini murka Allah Kan'an. Ayo masuk. Enggak, badan dihantam gelombang, meninggal. Sedih, Nuh, sedih, belum hilang, teringat biniku mana ya? Cari dia bininya. Ada nampak biniku? Cari sama Nabi Nuh, gak ada yang nampak bininya, Pak Bu. Nabi Nuh naik ke atas kapal balik, ditengok di bukit-bukit itu. Wah, itu di sana biniku. Arahkan kapal ke sana. Oke, kapal ngarah ke sana. Dipanggilnya bininya. Mimi. Udah denger aja apa? Ceramah kan cuma denger aku yang ceramah, udah tenang aja lah. Mimi. Perasaan di rumah dipanggil Mimi. Mimi, ikut pipi Mimi. Nanti kau meninggal Mimi, ikut pipi. Enggak pipi, Mimi bisa. I am his Wonder Woman, you know. Dia bandelnya perempuan. Jangankan suaminya yang memerintah, ciptaan Allah pun dirubah. Itu perempuan, Pak. Dengar, perempuan. Oh, kecuali Bu Bupati ya, Pak. Bahaya ini kan. Sampai putus kontrak tengah jalan kan gak enak. Kecuali ibu ya. Itu perempuan, Pak. Jangankan suaminya yang merintah, Allah yang ciptakan dia aja dirubah dia ciptaan Allah. Alisnya udah cantik, dicukurnya habis. Mau undangan digambarnya balik, kan longor. Goblok kan jijik aku nengoknya. Alis elok-elok cantik, bak semut beriring, dicukurnya habis. Undangan digambarnya lagi. Kan nambahin kerjaan. Nanti laki-laki, awak sebagai suami mengingatkan, cepatlah sikit. Alah tunggu bentar ya, lama kali kau sibuk aja kau. Repet ya. Awak lagi yang salah, Pak. Makanya payah ngadepi perempuan ini. Ngadepin istri payah. Istri nggak ada jabatan aja payah, apalagi istri punya jabatan. Wih. Ini bukan ibu, bukan. Ya benar. Aku inilah aku payahnya. Kalau diundang sama bupati wali kota perempuan, payah aku nak berekspresi. Mengeluarkan unek-unek tuh payah. Awak unek-unek awak keluarkan semua, tanda tangan sama stempel dia yang pegang, kan agak ngeri ya. Allahu Akbar tuh ya. Maka itu luar biasa tuh, Allah aja yang sudah bagus-bagus menciptakan dia di rumahnya. Alis dicukur. Apalagi Ustaz? Bibir. Bibir udah cantik-cantik betul-betul. Ditebal-tebalkannya. Disulamnya bibir tuh. Biar apa? Biar tebal. Bu, kalau bibirmu nak tebal, jangan kau sulam, antukkan ke tubuh tuh.
tubuh itu antok kan tak 20 kali kan tebal gitu. Nggak anting kali, kadang jijik aku nengok dia. Tuh. Ayo Mimi masuk, nanti kau meninggal. Enggak, aku pandai berenang. Oh, bandar dihantam Allah dengan gelombang tsunami, meninggal di sini. Sedih, sedih. Tapi begitu Nuh sedih kehilangan 2 orang yang dia cintai, apa kata Allah? Nuh, jangan kau sedih. Itu bukan lagi anak dan istrimu. Berlayarlah kau bersama dengan umatmu menuju kepada rahmatku. Nih. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau hidup kita selalu diuji sama Allah, kita jangan pernah pesimis. Kenapa Ustadz? Memang ujian diciptakan Allah. Sengaja Allah ingin tahu sebesar apa kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Bukan karena Allah benci. Allah nggak ada benci kepada makhluknya. Cuman kadang-kadang kita yang nggak tahu diri dengan ketentuan Allah. Makanya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani? Kenapa Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah? Khalilullah itu apa Ustaz? Kekasih Allah. Kenapa Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Karena Ibrahim dia tidak pernah protes dengan ketentuan yang sudah Allah gariskan kepada dirinya. Maka hari ini Bapak Ibu, ujian dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup kita, itu semua bukti bahwa Allah ada bersama kita. Maka dengan ujian itu Allah ingin kita berubah menjadi lebih baik. Apalagi sekarang kita sudah berada di bulan Muharram. Ya, ini bulan Muharram Pak. Bulan untuk perubahan menjadi lebih baik. Bulan untuk memperbanyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Nih bulan Muharram. Kalau orang kita Jawa ngomong iki jenenge bulan Suro, nang kene nek wong Jawa. Oke. Ngumbru. Setunggal sekapal. Ngomongno. Wong Jawa, Pak Wabub ya iki. Aku bisa ngomong Jawa juga, Bu. Tenang aja. Kalau kampanye untuk orang Jawa bisa, Bu. Tenang aja. Ini bulan Muharram. Kalau orang Jawa ngomong ini sekarang bulan Suro, Bapak Ibu. Aku cuma ingin berpesan, Pak, Bu, maaf. Perkara orang Jawa, emak ayah kurang Jawa. Tahu kau? Aku pun orang Jawa. Perkara beradat dan berbudaya, aku beradat dan berbudaya. Tapi aku pesankan kepada kita, saudaraku, jangan sampai kita beradat dan berbudaya, tapi melanggar aturan Allah. Perkara ambengan, kenduri suruhan, aku kendurian Pak. Impun-impun pun aku. Kalau nuwun dumateng kula sedaya bapak lan ibu, mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu selamat nggih. Bisa Bu. Mulai bingung kan yang orang Melayu kan? Dengar aja Pak. Pokoknya asal yang ketawa ikut ketawa aja loh. Aku pun beradat dan berbudaya, tapi tolong jangan kita gara-gara beradat dan berbudaya melanggar aturan Allah, apalagi sampai menjurus kepada kesyirikan Pak. Sehingga kesakralan Muharram ini kadang-kadang hilang dengan klinik-klinik yang dimunculkan. Jangan pesta bulan Muharram. Kenapa? Bulan panas. Buktinya nggak bulan panasnya, bulan Julinya ini. Jangan pesta, jangan nikah bulan Muharram. Kenapa? Suketi bangkit. Suketi tahu Suketi? Sundel bolong. Film Sujana itu malam 1 Suro. Bangkitnya Suketi Sundel bolong. Perkara Sundel bolong, lebih dari Sundel bolong aku pernah berjumpa. Bener Pak Wabu. Pulang ceramah aku tengah malam. Aku biasa kalau habis ceramah tuh ganti baju, pakai kaos, buka peci. Aku tidur di mobil. Yang bawa asisten. Malam-malam Pak Bu, berhenti mobil tuh di tempat gelap. Terbangun aku.
Kutanya, kenapa berhenti? Ada yang nyetop, Kiai. Siapa yang nyetop? Tuh, ku tengok perempuan cantik. Diketoknya pintu mobil tuh. Ku buka lah kacanya. Ku tanya, kenapa kau stop kami? Cemana lah bang? Udah mau pagi, belum ada panggilan. Agak ngeri jantung gua. Marah lah aku, marah Ustaz, marah emosi. Ku pakai peci ku. Kau nggak tahu aku Ustaz. Apa kata betina? Ustaz pun nggak apa-apalah, ngambil berkah. Oh, ini lebih parah dari sundel bolong nih. Bahaya. Jangan buat acara bulan Muharram. Kenapa? Banyak orang nyuci keris. Goblok kali nyuci keris setahun sekali. Aku nyuci keris tiap malam. Nyuci keris setahun sekali, bekar ke keris itu kecemplung pikiran. Enak. Sehingga apa? Maaf Pak Bu ya. Kemuliaan dan kesakralan Muharram itu hilang dengan mistis-mistis yang kadang-kadang dibangun Pak. Aku cuma ingin menegaskan, silakan beradat berbudaya, tapi jangan sampai melanggar aturan Allah, saudaraku. Silakan. Aku pun beradat, aku pun berbudaya demi Allah. Bapak aku juru kunci, entah juru kunci apa, yang penting juru lah. Ngeri ya, hari ini kita bagus-bagus saja. Ini bulan Muharram, bulan kita untuk hijrah menjadi manusia yang lebih baik. Apa kemuliaan Muharram? Salah satunya Nabi Adam alaihissalam Pak, taubatnya diterima Allah di bulan Muharram. Ini Musa diselamatkan di Laut Merah dari kejaran kafir laknatullah Fir'aun di bulan Muharram. Yunus keluar dari mulut ikan paus di bulan Muharram. Nih Pak, Muharram ini bulan hijrah, bulan kita memperbaiki diri. Adam dosanya cuma satu, diusir dari surga. Adam taubatnya diterima oleh Allah di bulan Muharram. Padahal dosanya Adam cuma satu. Apa Bu? Makan buah khul. Makan apa Pak? Buah khul. Dosanya cuma satu, dikeluarkan Allah dari surga. Kita terbalik, dosa banyak, pengen masuk surga. Betul nggak? Pertanyaannya, dengan dosa kita yang banyak, maksiat kita yang luas, kira-kira kita bisa nggak masuk surga? Bisa. Kenapa? Segede-gedenya dosa kita, seluas-luasnya maksiat yang sudah kita perbuat, ampunan Allah lebih besar dan lebih luas Bapak Ibu. Maka Muharram ini saya ingin sampaikan, ini bulan hijrah menjadi lebih baik. Amin. Semakin bertambah umur, semakin baiklah negeri Bengkalis ini. Tuh Muharram bulan perbaikan Pak. Bayangkan Nabi Adam cuma satu salahnya. Allah pesan sama Adam, oh Adam kenal Adam? Adam Pak, kenal Adam? Adam tukang semua ada sini. Nih Adam alaihissalam, Allah pesan sama Adam alaihissalam. Apa Ustaz? Adam, wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini Adam, nanti kau termasuk kepada orang yang zalim Adam. Siap ya Allah. Udah ngadep Allah, disampaikan sama Hawa. Hawa, ya Bang Adam, kita jangan nengok-nengok pohon huldi ya, Allah nanti marah. Apa kata Hawa? Aku baru mau ngajak Bang. Ayolah Bang nengok. Enggak, karena iblis sudah mencoba mengganggu Adam. Iblis kalah dengan Adam. Akhirnya apa? Iblis masuk melalui Hawa. Hawa itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan?
Gara-gara kau lah kami keluar dari surga. Dibujuknya Adam sama Hawa dulu. Bang Adam, ayolah nengok buah huldi. Enggak. Nanti Allah marah. Ayolah bang, enggak. Ayo kenapa bang? Ku bilang enggak, dia mulutmu. Abang, katanya abang sayang sama adek. Abang cinta sama adek. Abang mau melakukan apapun demi adek. Baru cuma nengok aja nggak dibolehin. Wah, laki-laki kalau udah nengok perempuan goyang pak. Goyang. Ada ecek-eceknya air matanya ini. Pandai betul merayu. Kalau aku udah nggak mempan aku, ini mau kayak mana pun nggak mempan aku. Betul. Mau nangis dia di depanku, mau kayak mana pun enggak. Mau bilang enggak. Enggak. Kalau karena dia nggak di sini, kalau di rumah kan lain ceritanya. Masa cerita lah pak. Alah, tuh. Ya, nih Pak Sekda, saya baca Pak Sekda di kerjaan Sekda. Kalau udah di depan bini, Sekdes ini. Depan pejabat Sekda, depan bini Sekdes, diam kau kata Sekdes tuh. Hantam lah. Saya cerita lah Pak, mana Bu Sekda? Ada tahu Bu, ATM-nya megang ibu kan? Tahu Pak. Tuh makanya hati-hati kita. Digodanya terus. Ayolah bang, ya udah. Kalau memang mau nengok pohon huldi ayo. Tapi ingat ya, cuma nengok, jangan petik. Cuma nengok, dengar kau Hawa. Iya bang. Janji kau? Janji. Betul kau? Iya. Bisa dipegang mulutmu itu? Bisa. Janji kau ya? Iya. Begitu tengok dia buah huldi itu, tertarik Hawa. Bang, petik kenapa bang? Nah, itulah mulutmu gak bisa dipercaya. Ini perempuan kaya pak, gak bisa dipercaya. Diajak nyawa belanja, janji ya, cuman belanja aja, nggak ada yang lain. Iya. Ya, kawan kan belanja. Dipajak tuh tengoknya belanjaan, dibolak-balik. Awak pikir mau dibeli, rupanya nggak jadi, diletak lagi. Bolak-balik, ditanya berapa bang? Sekian, mahal kali. Di sana sekian, sini sekian, beda gopek, ditinggal. Ih, jijik aku. Beli cabai 10 kilo, ih milihnya satu-satu. Ih, isak baru sampai rumah. Nanti kalau awak nanya, udah belum, marah dia. Udah belum sih, alah kok sekali-sekali diajak belanja, dia banyak kali, itu marah. Jadi kami harus apa? Tolong ngertiin kami Bu. Ini harus kusampaikan Pak, kenapa? Kalau nggak gitu, orang itu merajalela terus Pak. Nampaknya kok dijajah terus kita ini. Padahal kita kepala rumah tangga. Heran aku. Jangan gitulah Bu. Pahami kami sebagai laki-laki ini. Jangan mau aja yang kami turuti. Kami pun juga kau pikirkan. Jangan gitu kau. Sehebat-hebatnya ibadahmu wahai bunda, kalau kau tetap melawan kepada suamimu, demi Allah, doamu gak akan terangkat oleh Allah. Gak usah tengok-tengok, anda tengok aku aja. Kau dengar kak, dengar. Kau pun dengar juga, kau gak usah tengok aku aja. Kusuk tengok aku, kalau terasa di rumah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun Allah gak akan kasih, sekalipun kau ahli ibadah, tapi kau sakiti hati suamimu, gak akan Allah masukkan. Baunya surga pun gak akan Allah kasih. Malam, minta maaf kau sama kami. Yang certekan. Mau tidur. Oh bang, kau dengar ceramah Ustaz tadi bang? Dengarlah. Kesal kali aku selama ini. Banyak rupanya salahku sama aku.
Memang banyak masalah kau selama ini, tahu kau? Syukur Ustaz Ucai yang diundang. Kalau enggak sadar-sadar kau. Tahu selama ini enggak pernah sadar sama salah kau. Tidur selalu kau membelakangin aku. Kau. Dan musim hujan sekarang, tapi kau enggak pernah paham. Ya udah minta maaf aku lah ya bang. Ya iya udah minta maaf. Jangan kau ulangin lagi. Dengar kau, dengar bang. Oh bang apa? Aku pun minta maaf ya. Minta maaf apa lagi? 5 juta yang abang kasih sebulan itu cukup. Jadi kenapa kurang? Kau minta tambahan 2 juta. Aku diem-diem langsung gamis bang. Aku ikut anggota Muslimat NU. Yang lain udah pakai baju seragam, aku sendiri yang belum, malu aku. Obat. Ya sudah abang maafkan. Abang pun minta maaf juga ya dek ya. Kenapa bang? Gajiku sebulan bukan 10 juta loh dek. Jadi berapa? 15 juta. Jadi kenapa yang nyampe cuma 10 juta? Yang 5 juta itu akan ada janda Bengkalis itu dek. SMK aku tengok anaknya kecil gitu. Terakhir berantem lagi gini gara-gara awak. Ini jangan semena-mena bu. Jangan sehebat awak. Sehebat-hebatnya ibadah bunda, tapi kalau tetap kau sakiti hati suamimu, Allah gak akan redho. Minta maaf mulai malam ini, amalkan 3 kata yang kadang-kadang sulit diucapkan dari mulut manusia. Apa? Minta maaf ketika bersalah, terima kasih ketika ditolong, dan minta maaf ketika berbuat salah. Kalimat ini sekarang sudah sangat langka terdengar. Mudah-mudahan orang Bengkalis ini tidak seperti itu. Amin. Jangan kau sombong sebagai para istri. Woi, terserah. Yang penting surga di bawah telapak kaki kami. Kau memang surga di bawah telapak kakimu, tapi kau takkan masuk surga kalau kau tak punya kuncinya. Dan yang punya itu kita pak. Pak Sek punya, Pak Sekda, Pak Wabub. Ya kita lah. Jangan sok paten kalian tahu kan. Nih sudah. Akhirnya Adam terus-terusan dirayu oleh Hawa, ayolah bang, petiklah bang, aku pengen kali makan bang. Oke, petik, tapi ingat cepat kau makan, nanti kita ketahuan Allah. Oke, dipetiknya 1. Adam makan, ketahuan sama Allah. Ayo ketahuan. Rupanya pas Adam makan itu, khuldi itu nyangkut di tenggorokan. Makanya katanya jadi jakun katanya pak. Itu karena Adam nyangkut makan buah khuldi di tenggorokan. Hawa saking kan kepengennya, tenggorokan lewat, nyangkutnya di situ. Syukur di situ, kalau di dengkul kan payah kita pak. Allah marah, kalian melanggar aturanku ya Adam, keluar dari surgaku, keluar. Aturnya udah enak kita pak di surga. Ini orang ini. Berpisah Adam dengan Hawa, yang satu di sana, yang satu di sini, jauh berpisah. Sama-sama saling rindu toh. Nggak sengaja ketemu di Padang Arafah. Tempat bertemunya itu di Padang Arafah, bukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat berdoanya Adam dan Hawa mohon ampun pak. Jangan salah kita. Dari jauh ditengoknya, kok kayak kenal itu, kata Hawa. Nampaknya Adam itu. Adam pun gitulah. Kok nampaknya itu mirip Hawa. Bang Adam. Kan Hawa. Hawa. Jijikan mau bibirnya. Nyambung aja mulutnya. Bang Adam. Hawa. I will always love you.
tengah ya, oke. Lupa tengah orang itu, satu dari sana, ketemu di tengah Pak. Waktu lari itu keluar soundtrack India. Begitu jumpa, apa kata Adam? Tujhe dekha to ye alasan, pyare ho kahe diwana sanam. Hawa nyambung, abdiyaha kuciyaha jahenam. Adam tak mau kalah. Ketemu tuh Pak. Langsung naik ke Jabal Rahmah, menengadahkan tangan minta ampun kepada Allah. Apa doanya Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau mau dosa kita diampuni Allah, kalau mau bengkalis lebih ke depan makin bermasa, ya terus-teruslah kita memperbanyak doa mohon ampun kepada Allah sebagaimana Adam berdoa sedemikian Pak. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Ini doa yang diangkat Allah. Maka saya berpesan, ini Muharram, bulan bagus, bulan baik, bulan mulia. Sebagaimana Allah katakan, ada 4 bulan mulia dalam setahun yang Allah ciptakan kepada kita. Apa aja itu Ustaz? Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Kata Nabi melalui hadisnya, siapa yang membuat kebaikan di bulan ini, di bulan yang 4 ini, maka amalnya, pahalanya dilipat gandakan Allah. Tapi siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan Allah. Maka di bulan Muharram, bulan baik, bertepatan hari ini adalah hari jadi ke-512 Kabupaten Bengkalis. Kita berdoa semua, kita mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Allah ampunkan, gugurkan dosa kita. Sehingga apa? Ke depan berkah Allah semakin turun, makmur dan adil semakin kita rasakan di negeri Bengkalis ini. Amin. Allahu Akbar.